Woi, Mesra Show masih bersama Bung Yuda. Sahabat mesra di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga tetap di rumah aja. Yang lagi di bandara, yang lagi di antri pizza, yang lagi susah dikasih tahu, biarin, terserah. Hari ini kita kedatangan sahabat mesra yang cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Di dunia fotografi, di dunia panggung lah ya, panggung, kemudian di belakang panggung, di bawah panggung, di mana-mana lah ada dia. Ada beberapa pengalaman seru sama dia harusnya yang akan kita bahas hari ini di Mesra Show. Rones, yey. Luweh karo sing neng bandara antri pizza seluweh. Sakarepmu. Terserah, los. Los. Embuh, kandhane angel. Males aku. Rones, sehat Nes? Aku panggil Bung apa Kus apa Bungkus apa ini aja. Apa? Mister. Oke, Mister. Soalnya aku panggilanku akeh to. Sutilngan. Tol. Mister, oke Mister. Siap. Sehat, Nes? Yo. Piye meneh kudu sehat. Ya, mau gimana lagi ya? Kudu intine ming piye carane bertahan. Rones adalah aku boleh bilang fotografer yang fokus di street ya kali ya. Kuki belajar apa tertarik kamera tuh 2009 dan langsung suka dengan street fotografi gitu langsung ya. Tertarik. Boleh kategori street fotografi kali ya. Stage. Soalnya sebelum kenal foto, aku ngeband duluan. Jadi circleku di situ. Oh, artinya pola-pola teman-teman band, detik-detik Anda mereka akan bagaimana kita sudah hafal ya. Terus lighting. Enak. Sebenarnya itu aku masih belajar, Mas. 2003 tuh aku udah dikenalin temanku kamera, tapi aku nggak tertarik. Awalnya tertarik masih ngeband, masih band-bandan 2003. band. Mulai suka ngulik fotografi 2009. Setelah kuliah pertama hancur, saya pindah kampus kedua. Ya, baru di situ. Baru mulai ngulik serius tentang fotografi. Dan langsung suka dengan street fotografi. Ya karena basicnya di situ ya. Iya. Rockin Solo 2009. Ya, Rockin Solo pertama itu. Bukan, Rockin itu ketiga apa ya? Yang di ini ya. Di Gor. Manahan belakang itu ya? Gor Manahan. Iya, belakang Gor Bung Karno itu toh. Itu dulu ada band Australia. Aku pertama kali motret panggung dengan panggung yang kayak gitu tuh itu. Sak durunge kan aku motretnya gi hardcore, gi punk. Iya. Jadi itu lebih ada proper, ada panggungnya, soundnya oke, lightingnya oke, dan otodidak, Mas. Maksudnya aku cuma nyari tahu basicnya, baru sinau dhewe. Kira-kira apa sih yang membedakan lalu street fotografi dengan genre-genre fotografi yang lainnya, Nes? Misalnya kayak food foto gitu ya, atau apa namanya? Ya. Bedanya apa? Objeknya kan, objek yang difoto yang beda, sing difoto. Yang difoto itu apa, itu yang beda. Cuma kui kan koyo passionnya wong to, Mas. Ada nggak yang membedakan antara foto model, street fotografi atau street fotografi atau apa? Ada yang membedakan nggak ya? Ada. Nek street ki kan kita nggak direct, sama kayak di stage. Kalau mau foto model atau produk, kamu bisa direct kan. Iki tangannya agak kayak gini nih. Yeah. Nah, kalau street kan lebih ke human interest. Ya. Apa adanya udah kalau DE lagi tiba terus dipotret ya tiba. Sama kayak di stage sebenarnya ada jurus tipis-tipis sih, maksudnya koyo karakternya koyo opo. Seneng lompat-lompat orang. Terus bisa ditanyakan atau cari tahu dia punya lighting man enggak. Sekarang kan band-band udah canggih ya, Mas. Untuk pencahayaan foto juga jadi penting ya. Udah ngatur. Soalnya kan kita bisa saling lihat gini dari pantulan cahaya kan. Iya. Karena pantulan cahaya. Kalau nggak mantul, nggak mantap betul. Iya. Jadi mantap banget gitu ya. Mangap jadi. Iya, jadi cahaya ki kan penting banget. Iya. Foto ki kan koyo melukis dengan cahaya kan. Iya. Jadi cahaya itu adalah
faktor faktor yang ya paling penting. untuk sebuah hasil foto. Iya, kayak di panggung tuh kan macem-macem, ono sing laser, ono parlake, ono moving sing segala macam. Artinya kita nggak bisa ngedirect si lighting, operator lighting tuh ya. Enggak, Mas. Ya kita membaca Insting. Aku ngomongnya tab, insting. dibuka tab, di blackout. Oh, ini waktunya tas. Iya. Akhirnya apa? Kejar-kejaran sama timing dong ya. Iya, itu iya ngejar momen. Ngejar momen, betul. Pada saat dia melompat, pada saat dia ngasih mic ke depan. Beberapa foto yang aku lihat dari hasil teman-teman street fotografi itu kayak hidup gitu ya. Kayak mereka jatuh tapi nggak didirect kan? Jatuh. Ora. Momen yang ditangkap tuh. Itu aku ada istilah lucky shot. Ya, lagi shot. Tembakan keberuntungan. Iya. Kamu berada di tempat dan waktu yang tepat. Iya, betul benar. Kui itu ada faktor X lah ya Ya. di stage fotografi gitu. Ketika kamu pas di situ, dia ngelakuin apa dan kamu ngambil. Ya, betul. Aku ada pengalaman mau Dragon Force di Krido Sono. Terus vokalisnya itu ngerapat ke bibir panggung. Mbuh ngopo aku nyedak, tak arah ke Deknen ngelihat aku terus nunjuk aku sambil nyanyi ngono. Ming aku lah Itu dari apa? Gerakan mata mungkin atau enggak. Dia yang respon. oh. Dia respon tanpa didirect. Dia yang respon tanpa didirect dan cuma aku yang dapat foto itu dari sekian banyak jurnalis dan segala macam. Fotografer yang ada di bawah itu ya. Aku doang. Ada briefing nggak sih sebelumnya ke si misalnya kalau kamu lagi motret band A atau band B atau band C, briefing sih nanti begini ya, nggak ada ya, dan nggak boleh kali ya itu ya. Kalau kamu itu official fotografernya, Oh boleh ya. nah enak. Kayak aku dulu pernah jadi 6 tahun aku sama Dead Vomit itu. Mereka kan nggak blocking panggung kiri kanan mas. Mereka bertiga, instrumennya 3. Iya. Yang di depan gitar sama bass itu sekalian vokal. Dan dengan mainin musik death metal itu mereka nggak bisa kayak satu pindah ke sini, satu Blocking pindah. nggak ada ya. Enggak. Aku cuma minta sama stage manajernya si Devo, si krunya Devo. Kalau panggungnya agak tinggi, aku minta mic-nya agak dikedepanin. Oh. Biar aku kan pendek. Jadi Settingnya berarti ya. itu bisa didirect pun bukan ngedirect bandnya ya, bukan ngedirect Iya. pengkok ngenengkong enggak, tapi positioningnya aja, Layoutnya aja ya. Itu yang aku Tapi kalau ngedireksi personil nggak bisa ya. Nggak. Apalagi kalau kita bukan official fotografer. Iya, enggak. Fotografer ya. Aku ya sopo? Iya. Kowe lek ngantri pizza to kowe. Iya, sing wingi ning bandara ketok to. Kelambimu kuning tai to. Iya. Tapi ada band yang Iya. aku ikut Devo kayak mereka malah yang me-request sesuatu gitu. Kayak aku ojo di foto awal-awal ya, aku masih nervous contohnya. Oh, itu pengaruh juga ya. Pengaruh, maksudnya Di hasil briefingnya sebatas itu. Ya. Briefing tadi ada tapi sebatas itu. Habis Ya. itu lost kayak aja. Ya. Dia cuma minta aku di foto 3-4 lagu terakhir aja. Kenapa emang mas? Kalau awal-awal tuh aku masih nervous. Itu kelihatan nggak sih nervous itu dalam hasil tangkapan kamera? Enggak ya kan? Dia yang nervous. Oh. Apalagi dead vomit headbang ngono tuh, Iya. ketutup rambut opo. Emosinya tetap dapat sih, cuma dia mintanya isi nervous aku neng buri wae. Oh. Jadi aku fotonya 3-4 terakhir. Dan itu Iya. biasanya aku bikin ada setlist, aku atur mas. Lagu kesekian aku di depan, motret ini, terus keluar barricade, ambil white, Ya. ambil biar dapat semua gitu kan, suasananya kayak gimana. Terus aku ke belakang, ambil dari belakang segala macam, baru aku ambil drummer contohnya kayak gitu. Jadi Ya, jadi ada ininya ya, ada storyboardnya lah ya. biar 1 2. biar aku nggak bingung. Kan nek koyo Devo udah 6 tahun ngerti lah aku pas lagu iki dhek ngene, Ya. iki ngene ngono. Jadi wis udah bisa ngatur pas lagu iki aku tak neng ngarep wae neng buri pas lagu iki ngono. Ndelok setlist tak bagi dhewe. Biasanya aku minta satu setlist. Hal yang Biar paling aku susah tahu. apa, Nes? Ketika mungkin bukan Devo ya yang sudah jadi official fotografer gitu ya. Hal yang paling susah ketika misalnya event-event yang kita harus motret mereka, yang susah apa? Menunggu momen kah atau Sebenarnya bukan susah sih ya mas. Kui kan panggungnya kayak gimana, lightingnya kayak gimana, si fotografer harus bisa adaptasi kan. ya? Sing susah ki
ketika nggak boleh motret sama manajernya. Ada yang gitu ya, band ada begitu ya. Band-band luar negeri yang Iya, iya, iya. internasional gitu semua. Sama kayak aku dulu pernah motret Michael Learns to Rock. Cek sound tuh aku nggak boleh foto. Pas cek sound. Pas cek sound. Pas perform boleh, Boleh. tapi dibatasi. Karena aku dari promotornya Oke. di Loske. Mereka Iya, iya, iya. mungkin si pihak promotor ngomong itu pihak kita. Tapi untuk standarnya foto band internasional itulah 3 lagu di depan tanpa flash. Tanpa flash. Nggak boleh. Jadi benar-benar memanfaatkan cahaya ya. Iya. Lightingnya stage ya. Iya. Tanpa flash soalnya ganggu performa. Tapi ada juga artis-artis yang minta dia nggak mau difoto dari kiri, contohnya dia nggak mau foto dari kanan, contohnya. Itu tersampaikan nggak sih biasanya ke teman-teman fotografer? Iya, dari manajemennya lah. Oh, dari manajernya biasanya ini jangan foto dari sini ya. Iya, biasanya pit foto udah disiapin kan. Iya, iya, iya. Buat jurnalis atau siapapun yang punya akses buat Iya. foto. Wih. Berarti kalau bicara tingkat kesulitannya dan kendalanya lebih kepada kendala penyelenggara biasanya yang nggak boleh masuk. Kemudian kalau bagaimana teknik memotret di stage ya tadi itu ya feeling kali ya, feeling momen, menangkap momen Yang kayak aku tadi itu ya. dapet tuh, yang aku tangkap tuh practice make perfect lah. Ya, 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 ya. Jadi sering foto, nanti jadi ngerti sendiri. Tapi menarik ketika kita juga harus tahu tadi kayak kamu bilang tadi line up-nya siapa, kebiasaan dia di stage pada saat dia perform bagaimana, apakah dia suka loncat atau dia suka interaksi sama audiens, todongin mic misalnya atau blocking-blockingan dia pindah-pindahannya begitu ya. Kayak si gitarisnya Burger Kill gitu, Eben gitu ya. Sering jilat lehernya si gitar. Iya, Dia jilat sambil main tuh dijilat. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang lalu kita harus tahu ya. Iya, ngulik kan YouTube tau. Ya, ya, sekarang lebih mudah lah. Nyarinya. Dan itu jadi best moment atau tadi apa lucky shotnya kita ya. Iya. Dia bisa pas nangkep lagi dia ngejilat begitu. Yang bikin aku tanda kutip bangga sama fotografer panggung tuh ya itu. Iya. Kamu tanpa didirect tapi bisa dapat momen dan emosi yang mewakili genre, mewakili band itu contohnya. Iya. Itu yang tapi Benar. kalau nyari emosi di foto, di stage fotografi gitu ya, aku lebih seneng motret gig hardcore apa punk, apa metal yang tanpa ada barricade, Mas. Kenapa itu? Oh, Lebih dapet si emosinya. penonton juga bisa masuk di, lebih intimate. betul. Ke capture juga ya antara mereka naik. Itu Kemudian bebas. mereka mosing. Mau berapa lagu pakai flash jempalitan apa sih? Kadang kameranya tiba lah, ketendang, macam-macam. Pernah itu? Pernah. Kameraku jatuh, ada orang yang mau stage diving terus Iya, ya. semi salto ngono to. Nyaut strapku sikile, aku yang ketarik bareng tiba. Kadang ikut minum juga karena teman-teman semua, aku motret sambil minum ngono. Engko aku crowd surfing sambil foto ngono. Ngepil tetap ya. Orang GGI. GGI. paling membanggakan apa, Nes? Dari perjalananmu menekuni stage fotografi, motret band apa yang lalu jadi wah iki Cowboy Junior Cowboy Junior ya? sama Dead Vomit. Maksudnya kalau ngomongin Dead Vomit, siapapun yang ngaku anak metal pasti tahu. Iya. Nah, Legenda itu. Iya, itu termasuk gelombang pertamanya metal di Jogja ya, Iya. dan masih bertahan. Kui membanggakan buatku sama Cowboy Junior. Cowboy Junior 30 kota. 30 kota ikut terus itu ya. Satu enggak, tapi itu sebenarnya hitungannya jadi 31 karena ketambahan satu Pontianak. Yang ya Pontianak ya. Tapi yang Manado aku nggak ikut, bentrok sama Dead Vomit dulu. Oh, Dead Vomit di berarti Bogor. total 30 kota lah ya. Terakhir Terakhir Senayan ya. Closing Senayan itu ya. Yang konser pamitan sekalian itu ya. Iya, si Bastian keluar tuh. Itu seru itu. Seru. Seru. Kalau artis luar negeri siapa, Nes? Band luar negeri yang kamu jadi koleksi yang wah anjing aku pernah Wah, lumayan, Mas. Cannibal Corpse. pernah ya kan yang Pernah. main di Jakarta di Rockin Solo. Rockin Solo. Oh, yang dulu itu ya? Rockin Solo terakhir kayaknya. Terakhir, Cannibal Corpse, terus banyakan metal sih. Dying Fetus itu juga. Michael Learns to Rock, Kalau itu rock. Air Supply. Yang terakhir kemarin dan itu jadi cerita ya karena
Ya sekarang ngomongin visual, ngomongin jejak digital ada YouTube gitu ya. Tapi kalau foto ya jejak digital juga tapi tidak bergerak ya. Kamu memberhentikan momen Ya. Dan dan itu abadi. editnya nggak sih, Nes? Kalau kamu biasanya? Kalau foto panggung karena kadang lightingnya beraut segala macam. Iya. Aku edit sekenanya. Jadi koyong ini. Aku shootnya itu raw, bukan file JPEG. Raw itu masih bisa brightness-nya dimainin. Oh, dimainin, diedit tapi gitu. sebatas itu doang. Nggak full edit yang lalu Enggak. ditambahin love, kontol-kontolan gitu. Enggak, aku kupu-kupu. Enggak. Tiba-tiba belakangnya keluar ini ya, kupu-kupu ya. Tiba-tiba Atta Halilintar keluar. Enggak. Jadi, kui kan termasuk foto jurnalis tuh, Mas. Punya fotonya legenda Didi Kempot gak? Wah, enggak. Aku enggak pernah foto dia. Nggak ikut yang kemarin ya? Enggak, yang di sini Itu enggak. legend-legend kayak gitu penting juga kita punya Tapi koleksi. teman-teman tuh ada, pasti ada satu teman yang event apapun ikut gitu. Tapi, Ada dia. Aku yang aku rapati ngono. Dan di Jogja ada komunitasnya ya? Ada Street Jogja photo. Stage namanya. Jogja State ya. Itu khusus teman-teman pecinta fotografi atau street fotografer ya. Iya, dulu itu awalnya cuma 8 orang, Mas. Jadi foto panggung itu dulu orangnya itu aja, nggak sebanyak sekarang. Iya, karena apa ya? Mungkin buat mereka itu ini banget ya. Indie banget kan ya. Wah, senja. Iya, senja. Kopi, senja dan foto. Barkwi, Ketat. levre keno. Sakit kuning. Dan sekarang jumlahnya berapa tuh? Wah, banyak. Banyak ya? Banyak. Dulu aku ikut salah satunya yang ikut membentuk ngono. Dan masih kopdar atau Jarang, Mas. udah sekarang? Sekarang kan tongkrongan banyaknya grup WA. Iya. Jadi Sin-sin, pindah iya, digital. Iya, sin tongkrongan anak-anak musik juga banyaknya grup WA. Tapi sekarang katanya lagi rame itu loh. Apa namanya, Nes? Foto model Virtual, tapi iya, virtual photoshoot. pakai laptop ya. Virtual photoshoot. Dan itu ternyata sampai aku ngobrol sama siapa sih kemarin ya? Itu sampai udah bisa dijual, sudah bisa jadi bisnis sekarang itu. Iya. Tapi aku Produk nih aku ora tertarik ya ora. di Zoom gitu ya. Itu di Zoom Iya, kemudian terus dia di foto. ya, tapi lebih banyaknya model sih ya. Ya, terus kemudian di data kita Rones adalah termasuk salah satu personal mega hit. Iya, album baru, ada album baru. Yang Kembang Gerbera itu jadi ada kolektif DJ yang kita diremix. Jadi albumnya Gerbera itu diremix ulang sama teman-teman DJ dan dijadiin EP lagi. Itu kolase gitu ya, kolase DJ live DJ perform gitu bahasanya mungkin gitu ya, kolase kemudian jadiin satu ya. Jadi kolektif Oh iya DJ. iya. Jadi berapa DJ dikumpulin, bikin aransemen jadiin satu, dijahit jadi satu tanpa vokal. Tanpa ada, kalau lagunya kita ada Yang apa kembang Gerbera. Kembang Gerbera itu ada vokalnya itu ya? Vokalnya. Vokalnya take sendiri atau gimana sih model gitu? Kayak biasa, Mas, kayak rekaman band biasa, sama aja. Oh, dia instrumen dulu dikumpulin baru take Biasanya vokal. kalau orang take video kalau mau rekaman tuh kan kayak ada guide gitar terus drumnya dulu, bassnya dulu. Iya, gitu jadi kan. satu Sama dijahit. aja prosesnya. Oh, sama aja sebenarnya. Sama aja. Kalau Kalau ini elektronik, udah direkord duluan segala macam. Genrenya sebenarnya apa sih Mega itu? Kalau kita bicara genrenya. Oh yo. Remuan peye apa? Genre ini khusus closing party. Pecahnya di situ. Jadi memang Oh yo, kui koyo selektor sih, Mas, teman-teman selektor. Tapi kayak Mas Lintang ngono yang memprakarsai sama Mas Andi Cahyo ngono yo. Memang DJ bisa main. ya DJ. basicnya memang mereka DJ semua ya. Kayak Mas Lintang tuh kan udah lama dari Iya, iya. di musik elektronik gitu. Andi Cahyo juga ya di malang melintang di DJ juga ya. DJ pergosipan segala macam. Iya, lah, kopi. Perkentuan enggak ya? Ah itu enggak. Tak takon sih. Coba di WhatsApp terus di video call. Ngono. Tapi masih jalan Mega Hit hari ini. Masih, Apa kabar cuma teman-teman Mega Hit nih? terakhir itu ada event live Instagram tapi di Instagramnya Yachts Cafe Yachts Koloni itu. Oh, koloni ya. Nah, itu di situ. Oh, main di situ, perform di situ. Enggak di studionya Mega Hits tapi via Instagramnya si Yachts. Oh, sekarang lagi rame gitu ya. Jadi di DJ pada main, kemudian kemarin Liquid gitu ya. Mereka perform, terus di Eskala Andi Cahyo tuh sempat tuh perform, Iya, live iya. perform, live Instagram. Iya, nanti digeruduk kita kalau ada keramaian soalnya. Iya. Jadi nggak ada yang nonton itu ya. Di mana? Kalau kayak gitu tuh.
Di live di crowdnya nggak ada. Nggak ada ya, cuman Musik neng omah. iya neng rumah ngepel neng rumah gede-gede katanya. Wah, pecah bos. Iki ngopo to ibu, iki ngopo to malah lampunya di Saya bu, pecah-pecah saya. gak enak. Mega itu punya ini gak sih? Punya keinginan atau mimpi bikin event sendiri gitu ya, yang jadi regular event, karena memang ekosistemnya kan ya sebelum pandemi, kita bicara sebelum pandemi ya, party setiap hari dong. Iya. Pengen punya ini gak sih Mega itu dari obrolan teman-teman Mega Hit? Jadi pernah ada obrolan kalau nggak ada corona gitu mungkin udah jalan. Jadi kolektif DJ di Mega itu kan basic musiknya beda-beda. Oh, genrenya? Genre nih. Jadi ada yang seneng ini, ada yang seneng Korea, ada yang seneng hip hop, ada yang seneng semacam-macam. Nah, Mas Lintang itu dulu pernah punya wacana pengen bikin kalau event Mega Hit sendiri yang setiap personelnya merepresentasikan selera musiknya dia, tapi dikemas dalam satu pertunjukan. Iya, soalnya kalau kita main Mega Hits jadi satu udah Mega Hits, kita nggak boleh egois kan Ya. Nah, ini adalah kayak proyek egoisnya dewe-dewe, mainin musik sesuka kamu. Misalnya ada 10 si DJ deret satu-satu, itu cakep juga ya. Jadi kayak gitu tuh di display semua ya kan, si DJ 10 tapi masing-masing si DJ masing-masing DJ itu punya genre sendiri-sendiri. Iya, cakep itu, ya? Iya, itu adalah backgroundnya personalnya si Mega Hits, personilnya kayak gitu. Ya memang gitu ya. Jadi kalau dijadiin satu ya ngomongnya Mega Hit, tapi kalau sendiri-sendiri, dan itu kalau dibuat satu event gathering Mega Hit gitu ya, gathering Mega Hit. Gathering Mega Hit jadi gitu ya. Wah, 10 DJ main punya genre sendiri. Kan? Keren ya? Soalnya kalau ketika kita di Mega Hits, kebetulan semua yang background musiknya berbeda itu tadi, ketika masuk ke musiknya Mega Hits atau playlistnya Mega Hits, semua seneng. Iya. Jadi nggak dia cuma seneng satu genre, enggak. Jadi yuk ketika Mega Hits seru kabeh wesan. Ya. Dan ya kalau nggak ada corona jadi berarti itu ya. Menarik. Tapi udah diwacanakan itu ya. Udah sempet di klub di mana, di Platinum apa di Kubik di gitu Sky ya. mungkin di bawah nanti nggak tahu. Wah, malah kerudung kok kampung. Kampusnya pindah Rene. Katanya punya apa? Auto Store ya? Iya. Nice ya. Jadi itu kalau trennya di anak muda apa? Pre-love gitu ya? Atau thrift itu apa sih? Used brand, kayak used clothes. Pre-love itu aku nangkapnya kayak bahasa cewek ya. Oh, barang-barang second itu pre-love. Iya. Tapi yang branding apa yang branded? Impor. Itu pre-love. Kalau aku nangkepnya tuh bahasa cewek itu pre-love, tapi kalau bahasa gaulnya sekarang thrift. Thrift itu sama sebenarnya, barang-barang second import. Import tapi branded. Memang Otoro mainnya di barang-barang branded atau enggak? Semua. Ada brandednya, ada enggak. Kadang kan ekonomi orang nggak sama semua ya mas. Jadi ketika ada satu jaket yang pasarannya 250 dia pengen, Otoro itu bisa ngasih barang yang mirip tapi jauh di bawahnya. Dan barang itu memang dari luar. Iya. Berarti bangun koneksi dulu keluar atau? Enggak, aku udah sama orang ketiga apa keempat lah. Oh gitu. Jadi belanja apa, grosir gitu ya? Iya. Kan itu beda nggak sih sama orang-orang yang apa, just tip yang keluar negeri sekarang itu apa? Oh ya, apa istilahnya? Just tip. Sama aja, cuma barangnya kan baru. Yang ini kan terpakai. Di situ nggak kepake kemudian dijual gitu. Kalau di luar itu biasanya itu ada bank buat nyetor kayak gitu mas. Isu terakhir kan ada tuh yang katanya melarang masuknya pakaian-pakaian impor, ya nggak sih? Karena apa? Karena penyakit. Karena penyakit apa? Bukan, pajak apa sih? Itu menghancurkan industri lokal. Oh, gitu. Karena semakin maraknya kali ya bisnis apa second. Aku awal-awal lah kalau di sini Skaten awal-awal namanya ya. Aku tuh udah mengerti awul-awul. Kalau di Medan tuh bilangnya ada Monza, ada Loa. Aku asli Medan.
Dari SD aku udah nggak pernah beli baju. Dan itu udah lama sebenarnya di situ ya. Udah. Kalau ngomongin penyakit dari dulu nggak ada yang kena penyakit. Karena ya tergantung yang beli ya. Dia mau habis itu dia mau ya kalau kita sarankan dicuci dulu gitu Iya. misalnya. Tapi kalau dia mau pakai langsung ya Iya. ya gimana lagi kita melarangnya gitu ya. Aku nggak pernah kena penyakit nih. Opo ngono ora. Dan itu udah lama ya maksudnya. Dari SD aku, Mas. Nah, Sorry, Mister. Dan Dari kalau SD. awalnya Otoro gimana sih, Nes? Maksudnya awalnya kamu kok kepikiran membuat membuka Otoro itu karena apa? Permintaan kah di Jogja atau memang karena lihat budaya mahasiswa yang Heeh. mau murah tapi berkualitas atau gimana? Awalnya aku adalah buyer, aku adalah pengguna. Oh, beli. Dari SMA tuh aku udah mulai mainan. Tapi SMA aku nggak tahu brand-brand yang mahal. Oh. Aku taunya kaos band dan sepatu. Jadi aku mainannya kaos band. Makanya udah kalau ngobrolin awul ngono dari tahun 2000 lah aku udah ngulik, tapi nggak ngulik brand kayak Ya. yang high end kayak high fashion ngono enggak. Aku nguliknya band, beli jual ngono. Nah, makin kesini aku kan pengguna gitu kan. Di Jogja aku beli online di store-nya teman-teman juga. Terus numpuk tak coba jual. Payu. Laku. Satu kali jual laku, dua kali jual laku. Wah, buat bikin aja nih gitu. Tak hubungi ke Medan, ada yang bisa diminta bantuan enggak? Iya. Aku ngene. Ada temen seller juga. Oh. Ku cariin barang bisa bang katanya. Abang butuh apa? Manis pikirnya. Iya. Dari situ aku udah ada supplier. Maksudnya aku buat kulak tuh udah ada. Dan langsung ke hulunya, Mas. Jadi Langsung ke yang punya barang gitu. jadi kayak importir, terus kayak distributornya, dari distributor ke orang pasar, aku dapatnya dari orang pasar. Oh, iya. Soalnya bisa diketeng. Itu mainnya ini enggak sih? Main beli karungan apa kodian itu memang sudah disortir. Misalnya aku mau jaket, aku mau topi. Kalau itu satu bal itu biasa 100 kilo. Satu bal. Macem-macem isinya. Dan kayak perusahaannya banyak. Dan kita nggak boleh milih ya? Nah, itu permainannya dari importir ke distributor ke orang pasar. Oh. Kalau iya, dari iya. aku ke orang pasar, aku bisa milih. Ya, aku mau ini gitu. Aku biasa kan ambilnya di Medan. Video call, diduduhi satu-satu. Oh. Dikasih tunjuk. Tapi emang udah ada kriterianya, topi-topi doang, hoodie doang, Ya, jaket tebel doang gitu. Tapi kalau yang nggak tahu jalurnya dia harus beli bal-balan Dari itu ya. Online juga, harganya lumayan. Karena aku jual murah, aku nggak kuat kalau beli ke seller online. Oh. Karena aku jualnya murah, jadi aku jipunya ke jauh. Karena kalau yang jadi sempat di Bali tuh ada satu Pasar kodok gede neng Bali. iya wilayah itu yang semuanya satu jalan gitu ya, cuma jualan gitu dan katanya memang belinya per itu, Nes, per apa kodi apa per bal gitu. Iya, per bal. Isinya dia nggak tahu dalam gitu. Nggak Gambling. Aku zong ping piro, Mas. Jadi Pernah aku beli begitu gitu. dibuka ada BH lah, Macem-macem. ada yang bagus tetap ada celana, ada yang robek-robek, ada macam-macam. Dia belinya ya gambling tadi itu. Beli 200.000 dapat berapa bal gitu. Terus yang hitungnya begitu ya, 200.000 aku bisa jual berapa, kali berapa, yang enggak sudah buang atau pakai lap atau ada apa. 3 grade kalau menurutku di dalam satu bal tuh. Grade bukan grade ya, tingkatan. Aku bikin tingkatan. Atau kita bilang sortiran lah. Iya. Sortiran pertama, kedua, ketiga. Satu kedua tuh masih bisa dijual, ketiga sampah. Itu banyak nggak dapat barang-barang itu? Gamblingnya di situ. Kadang banyak, kadang enggak. Dan aku beberapa kali ngambil bal bulat ya, 100 kilo. Pahit, jadi aku tobat, udah enggak. akhirnya nggak margin malah. Tipis. Balik modal aja udah syukur. Dan menurutmu minat di Jogja tentang apa barang-barang second branded itu gimana? Tinggi ya? Pasarnya gede, Pak. Karena mahasiswanya kali ya. Iya, dinamis kan, ada keluar masuk kotanya gitu. Iya. Orang-orangnya gitu. Ada yang keluar Jogja, lulus segala macam. Sebulan berapa kira-kira Mas pendapatan kotor? Aduh.
Nek normal yo. Normal ora kok saiki. Iya, iya. Nek saiki. Tapi ngefek sekarang ngefek ya? Wah, pahit. Orang nggak punya uang sih ya, bukan karena Aku jualannya barang sekunder kan, Mas. oh iya ya orang lebih Lebih milih. milih barang primer, beli makan daripada beli baju. Iya, itu Nah, yang memang karena tadi pasarku itu menengah ke bawah, mereka lebih mementingkan makan. Tapi kalau yang jualannya bagus-bagus, branded, otomatis punya duit, Hmm. masih tetap jalan. Oh iya Nah, benar. sekarang kendalanya kalau kayak gini barang nggak ada. Karena masuk susah. Ah, Oh gitu ya. iyalah. Ini buat penyakit nih gitu. Stop. Iya. Padahal menurut WHO berapa hari sih gitu kalau Kuman itu bisa. virusnya si corona kena di pakaian tuh mati Iya. berapa lama gitu. Iya, Tapi ada. mati. Kalau biasanya berapa, Nes? Kalau normal pendapatan per bulan 10 paling. 10 juta? Itu online semua ya? Enggak, aku buka kayak home shop. Oh, jadi mereka boleh datang milih sendiri gitu Bisa boleh. langsung dipakai soalnya tak laundry gitu. Berarti jualnya nggak kayak yang di aul-aul Enggak. pasar apa Sekaten gitu Sekaten. yang ya udah lecek-lecek. Emang ini diolah dulu, di Iya, laundry. disortir. Oh, iki iso online, iki iso online. Kan ada barang yang nggak bakal laku di online, Mas. Dan hanya untuk cowok atau cewek juga ada. Ada cewek juga, cuma sing wedok ki aku belum ketemu pasarnya. Selahe urungan tuh. Jadi Agak susah ya cewek itu ya. oh. Maksudnya banyak gengsinya kali ya. Iya. Iya, padahal artis-artis Cewek itu minta maafnya gengsi lu apalagi milih baju. Aduh, mah ngeri gengsi guys, Iya. ngeri njaluk Minta maaf aja dia Iya, gengsi. Dia padahal- tahu loh kalau dia tuh salah. Iya, tapi gengsi. Ngenteni dhewe sing ngomong, "Udah nggak apa-apa deh." Iya. Terus sini peluk. Iya. Sini kampleng. Peluk. Iya, apalagi milih baju. Apalagi beli baju yang second. Mungkin dia akan beli tanpa sepengetahuan teman-temannya, Nes. Bisa. Tapi sekarang Karena gengsi tadi itu. sekarang tuh udah mulai kelihatan pasarnya, kayak yang di store-store-nya temen gitu, cewek-cewek udah pada datang gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau ngomongin thrift itu tadi atau aul-aul, produk utamanya tetap yang merek, yang branded. Iya. Itu yang bakal dikejar gitu. Dan Nah, sekarang di 100 kilogram, kalau hoodie gitu paling isinya 150-an, yang brandednya ntar paling cuma 20, 30. dan di Jogja store itu udah banyak ya. Kapan tuh ada Banyak. acara apa gathering awal-awal. Awul-awul. Pasarnya ngeri, Mas. Dan itu ngeri ya katanya ya. Aku sehari, jadi kita ambil 2 stand, Mm. 4 akun Instagram. Dan Oh. hari pertama dari buka sampai tutup orang mandek. Hmm. Orang ono mandek ya. Hmm. Pasarnya ngeri, pemasukannya hebat. Menurutku sih mending dicukai aja sih sama pemerintah. Dan sekarang nggak ada regulasinya, nggak ada ya. Belum. Itu jadi masalah nggak sih ini ya? Iya. Dapat barang, maksudku gini. Tadi di awal kamu cerita bagaimana lu mendapatkan barang dari tangan ketiga gitulah ya. Artinya memilih barang-barang berkualitas ini kan juga perlu edukasi yang sama. Misalnya aku di Medan situ, kamu di sini. Kita harus firmnya sama nih, oh barang berkualitas atau gimana kamu ngederek dia selain video call tadi itu? Dia untuk brand-brand terkenal udah tahu. Oh, udah paham juga. Paham lah. Dulu, sekarang karena adanya pasar online awul-awul gini, ibu-ibu apa nenek-nenek di pasar udah tahu apa Supreme. Oh gitu. Tahu. Dulu enggak lah ya. Nggak tahu. Dulu tak, sekarang udah tahu. Sekarang dia wah ini dijualnya sekian nih gitu. Iya. Wah, ya. Dia udah tahu Supreme, udah tahu Off-White, ngono, udah tahu Babe. Itu yang kalau hoodie barunya 8 juta ngono, dia tahu. Itu edukasi yang enggak secara langsung kali ya. Dia Ini orang lihat kok kenapa sih nyari begini terus gitu ya mungkin ya. Iya. Oh, ini mahal nih gitu. Kadang ada orang yang ke pasar gitu terus, "Bu, kalau ketemu kayak gini aku mau ya, aku berani segini." Ya, Timbul rasa penasaran. iya. dong. Kok dia ini? Artinya itu dirusak sama si Iya, ini itu sendiri sebenarnya ya. bukan seller, itu buyer, pengguna. yang mau Mereka nggak. pengen potong jalan seller. Iya. Akhirnya dia sendiri yang ngerusak bahwa orang awalnya mungkin gini ya, ibu-ibu tuh nggak tahu ya. Iya. Ini harga ini Supreme gitu. Udah 10.000 gitu. Awalnya mungkin begitu ya. Heeh. Ini kok dicari terus ya. Terus dia langsung asumsi aja lah. Oh, ini mahal gitu. Udah dijual 50.000 gitu. Iya. Terus datang lagi, kok aku berani 75 loh. Anjir, kok 75 ya? Aku udah jual 50. Foto iki, kan Dan nggak mungkin dia ngulik kan? Iya. Iya. Ke
belajar sendiri jadinya. Kayak kaos band vintage, temenku bisa laku satu kaos bayar DP motor dia 5 juta. Oh. Pembelinya orang luar. Ya. Itu istimewanya kalau kaos vintage. Biasanya kaos rap, kaos rock, metal ngono. Apalagi band-band legendaris gitu ya. Itu gila-gilaan, Mas. Apalagi mereka punya akun eBay, dijual di eBay ngono, bisa gila-gilaan harganya. Tapi aku nggak mau mainan. Menurut bisnis tuh Perputaran uangnya ambil untung dikit puternya cepet, ambil untung banyak puternya lambat. ya. Caranya membedakan barang original dan enggak. Itu gimana? Kamu belajar ya dari at least dari banyak edukasi lewat Google atau segala macam. Nah, untuk tadi itu, karena kan kamu nggak ngambil sendiri nih. Ke suppliermu yang di sana tuh memastikan bahwa itu ori, itu enggak. Harus dipegang sih. Jadi koyo nek aku pesan kan via video call tuh. Ya. Nanti kebetulan ada barang yang contohnya bisa dibikin ambil Bape lah, hoodie Bape, betting app yang sing larang ku ya. Itu kelihatannya, tampaknya ntar aku ditunjukin gitu ya. Aku cek tagnya, tag di belakang nih, di dalam. Ya. Nah, tapi kalau untuk barang-barang sekelas Bape Supreme gitu, tagnya udah mirip asli, jadi dia mirror, Mas. Barang itu palsu tapi mirip. Mirip 90%, mirip 95%. Taunya itu asli apa enggak dari forum-forum, googling. Soalnya itu kan nggak enak kan, kita kira asli ntar kita jual 5 juta. Ternyata itu barang palsu yang 200.000, 300.000 wajarnya segitu. Ngono kan nggak enak juga tuh. Kamu pernah nggak punya pengalaman kamu pikir itu asli atau kamu yakin itu asli, ternyata dijual, dibeli sama orang, kemudian orangnya wah ini nggak asli, Nes, komplain. Pernah nggak? Nggak, aku nggak bilang itu asli. Oh, nggak jadi tagline ini asli loh atau? Aku cuma ngomong wae. Jadi hoodie Bape kondisi segini, detailnya aku kasih tunjuk semua. Kayak kalau kita googling membedakan Bape palsu dan asli ngono. Iya. Semua tagnya, jahitan segala macam kan difotoin. Aku kasih, biarkan dia yang menyimpulkan ya. Oh ini asli, ini enggak. Karena tapi, juga kita khawatir juga ya. Aku nggak enaknya gitu. Soalnya ntar barang mahal padahal itu palsu. Jadi aku menyesuaikan hargaku dengan barang yang menurutku pantas segitu. Jadi kalau emang palsu ya aku jual harga palsu. Ya. Aku nggak bilang itu ori apa asli, tetapi kalau menurutku itu palsu, aku bandrol dia dengan harga palsu. Harga itu parameternya apa? Kondisi barang atau originalitasnya? Kondisi udah pasti, kayak warna, karet-karet segala macem. Tapi apa ya, Mas? Akunku Otoro itu terkenal jual harga murah. Ya memang pasar yang dikejar itu ya. Jadi walaupun ada jaket orang jual 400.000, ntar aku cuma jual 200, 150. Kuyo sih dinyang. Kuwi nek kanca tuku tak jupuk sik ya, bayarin kok. Boleh nek mulih bajingan. Ya kayak ini nih awul ya. Ini awul. Topiku awul. Banyak lalu timbul gosip di masyarakat gitu ya. Awal-awal itu adalah barang-barang bekas, bukan barang-barang ori second gitu ya. Gini, ada yang kalau di luar negeri kan punya season sendiri, punya model pada masa itu sendiri. Ketika itu lewat, kui model ra kanggo neh. Dan itu dijual udah. Dijual murah, di sell di toko contohnya. Itu nggak laku, sisanya itu masukin awul. Dan di luar itu ada kayak bukan tong sampah, semacam tong sampah yang isinya buat kita sumbangin baju-baju apa ngebuang baju pakaian. Oh, memang tapi dibisnis nggak di situ? Jadi uang nggak? Dibuang aja. Ya didonasikan lah ya. Tapi ada kasus juga ketika brand-brand terkenal melelang barang-barangnya. Bukan, katanya di recycle tapi tidak di recycle. Sebenarnya kalau jeans dihancurin lagi, bikin jeans lagi kan bisa. Iya. Tapi dia enggak. Mau dia pakai sedol neh. Ya, itu strategi mereka untuk kayak kalau kamu
tukarkan jeans kamu dengan 2 jeans kamu dengan hanya membayar sekian untuk dapat jeans baru contohnya. Sisane sing loro kita bawa itu kayak nggak tahu kemana. Iya iya. Bisa Kan dibuang. sekarang banyak promo itu ya. Bisa dibuang, bisa di recycle, bisa dijual ulang. Nggak tahu. Itu bisa dibuang juga sama dia. Aku pernah lihat videonya di YouTube Mas. Jadi kayak sorry Mister. Mister Jadi- Burger mau. Biar sponsorin kita. Betulan. Semua produk tak semput. Ya, band Iya. promo. Iya, besok di sini penuh. Sih jadi sampai kita pikir-pikir begini. Jadi aku pernah lihat video kayak gitu dikasusin sama orang di luar negeri kayak barang ki sakjane tok gone ndi to. Oh, ini dibuang kah atau? Katanya kan di recycle. Tapi nggak tahu nih recycle-nya bagaimana ya. Itu di luar negeri aku cuma pernah baca videonya ngene. Kalau sekarang gini ya, dari awal-awal nih, berapa persen sih kamu bisa dapat ngambil margin dari satu barang Kalau maksimal? aku nggak bisa pastiin. Rata-rata? Nek aku mergo aku ngedol murah ya Mas. 20.000. Per piece per item. 20.000. Bisa segitu. Ya sebenarnya nggak terlalu gede ya. Kecuali Itu kamu udah menghitung biaya kirim segala macam udah. laundry segala macam. Oh, termasuk biaya laundry segala macamnya ya. Kecuali jackpot. Aku pernah jual satu jaket itu 1,2. Karena tadi mungkin ya orangnya anjing nih ori nih dan Emang ori. kamu meyakini nih ori nih. Ori. Oke. Sama kayak kamu kalau punya kaos band, beli import, terus kamu lihat kaos yang sama di acara band-bandan yang di Iya, yang di teman-teman depan yang itu ya. ngelapak, tok cekel bahannya kerosok. Iya. Ya beda memang aslinya. Beli di distro band khusus merchandise di Jogja kan ada tuh. Apa yang di Jalan Pramuka itu sama kita beli yang di lapangan depan kalau lagi band-bandan di JIC gitu. Ya beda ya rasanya. Harga juga. Tadi aku setuju kalau itu jadi konsumsi sekunder ya. Iya. Buat mereka ya ngapain beli mahal, beli yang murah aja lah, sama-sama kaos juga gitu ya. Tidak terlalu mementingkan. Tapi ketika kalau urusan makan, wis lah ada mah jagung wae ra iso. Iya, kudu ayam. Apalagi masa pandemi begini. Ya aku juga ngerasakan bahwa UMKM gitu ya. Teman-teman UMKM, teman-teman yang main di distro gitu ya, terus main-main di kebutuhan sekunder. Ya sedih banget emang sih ya. Ya kalau ngomongin apa yang jadi prioritas masyarakat hari ini ya tadi itu makan. Aku semakan, aku ngerokok, wis gitu ya. Iya, untuk sekarang itu kan Wis rasa blonjo wae lah kondisi kayak ngene gitu. gimana caranya kita bisa bertahan, bisa makan. Saiki kalau dulu putaran barangku itu cepet, aku bisa makan dan kula. Sekarang makan doang, nggak bisa kula. Kan maksudnya kalau dulu sebulan bisa 10 ngono. Sekarang sehari laku 1 aja syukur. Emang kerasa banget ya? Kerasa banget, Bang. Sumpah. Iya. Aku nek beda nangis. Artinya aku berapa kali kedatangan berapa teman-teman di sini dari berbagai macam latar belakang profesi ya. Dan aku simpulkan dampak ini wah luar biasa. Ngeri, Mas. Musisi, komedian, Secara tidak langsung MC, kita itu terkoneksi semua. ya. Contohnya aku dewe, aku ndek duit, punya uang, mau makan, Iya. bikinlah aku makan di sebelah. Aku kasih rezeki sebelah dong. Iya. Udah, sebelah kasih rezeki lagi ke orang lain dengan cara belanja kula gue rumah makan. Iya. Nah, orang yang dibelanjain kula, orang yang di pasar dapat rezeki lagi dong. Iya. Itu buat membiayai anak-anaknya lagi. Terus bentar terus. Anak-anaknya itu ntar ke sekolah. Jajan lagi. Ngelarisi sing duwe kan satu ambiar kabeh. Iya. Besok kalau mulai agak memang aku nggak tahu kondisinya akan membaik apa enggak, kita nggak pernah tahu ya. Isu-isu tadi barter ya. Aku dua jaket, aku tukar sego ya. Kayak zaman dulu belum ada mata uang. Iya. Kan? Aku udah topik iki. Apa ijal rokok ya? Ya iki. Contohnya kayak bisnis event. Wah iya, itu garda terakhir. Lebih gede lagi kan? Garda terakhir itu. Iya, lebih gede lagi. Dari kantor Sky contohnya. Iya. Sky kemana? Ke talent contohnya. Sky ke talent, Sky ke vendor. Makane wong akeh kuwi, Mas. Iya. Itu ngasih tok bayangke wis. Iya. Sak event cilik kowe.
Ada satu event kecil 20 orang minimal ada di situ. Iya. Itu 20 orang ya. 20 orang itu ntar nyebar lagi Iya. itu. Rokok segala macam. Ketika event satu mandek tuh KOKB. Kalau apa? Dapat duit dari mana? Sementara event itu kerjaannya mendatangkan massa. Keramaian, Ah. keramaian dan keributan. Iya. Dan mabuk-mabuk. Ya, itu yang sekarang dilarang ya kan? Rame-rame, ribut-ribut, Iya. mau mabukan dilarang. Enggak, Bu. Makanya Mas, aku yang Garda terakhir. sedih-sedih yo, tapi kita nggak bisa Yang berbuat apa-apa. seluruh dunia merasakan soalnya. Iya. Bukan lalu yang bikin kita kuat dan teman-teman kuat itu adalah semua merasakan. Iya. Bukan cuman industri A dan B. Artinya corona itu nggak pilih kasih ya. Enggak. Iya. Tas kabeh. Iya. Tatanan bumi benar-benar hancur ya. Hancur. Ibuku, orang tuaku gitu ya di Medan gitu. Di pasar, dia di pasar punya kios jual bumbu, jual sembako. Iya. KO Mas. Iya, Emang iya. orang beli sembako tapi nggak kayak dulu. Iya. Orang udah mulai ngirit. Sekarang biasanya makannya sehari pakai ayam ayam satu kali, telur satu kali, tempe satu kali. Sekarang tiga-tiganya pakai tempe gitu. Oh. Iya dah. Sekarang nggak milih menu. Sing penting madang. Iya. Onone apa? Iki. Yo. Kok, Onone apa? kok Iki, yo. kepikiran beli baju? Ya Oh, nggak oh. mungkin Nggak ya. mungkin lah. Kok kepikiran beli Kecuali sepatu? Ya? Duitnya berlebih. Iya, Atau dan memang dibutuh kayak celana aku entek Iya, iya, iya. Contohnya. Itu kebutuhan mendesak ya. Nah. Yang kalau cuman pengen nambah koleksi udah tipis banget ya. Itu orang yang duitnya ada lah. Tapi kalau orang yang ngepas nggak mungkin Mas. Nggak Iya. mungkin dia rela demi fashion, aku rela lapar, Iya, nggak iya. mungkin. Nggak mungkin. Dan salah satu bisnis yang terkena dampak adalah ini tadi menarik ketika itu terjadi di kita. Kemudian satu lagi handicapnya adalah barang nggak bisa masuk dan kita nggak tahu sampai kapan ya barang Kalaupun itu. bisa masuk, belum tentu importernya mau. Dia juga takut dong. Iya ya. Ini barang bersih nggak? Steril atau enggak ya. Dia juga takut. Pertimbangannya banyak banget ya. Iya, Mas. Anjing. Di rumah aja lah. Makanya di rumah aja lah. Rebahan apa, ngocokan apa. Saiki kegiatan opo? Buka toko, aku buka toko, upload barang. Embuh payu apa ora? Cuma itu yang aku bisa lakuin. Ngapain lagi? Ya itu yang usaha aja terus Usaha ya. aja. Tadi kalau yang kamu sempat cerita Nes, jaket laku 1, sekian, kamu belanjanya berapa tuh Modalnya. modal ya? 100.000 atau Ya 100, Pak. 100.000 ya? Berapa ratus persen sendiri itu ya? Itu kalau jackpot. Jackpot lah, maksudnya itu keberuntungan yang tapi sering terjadi nggak? Jarang ya? Ya 1/10 paling. Atau restoran udah berapa tahun sih? 2, 3. 3 tahun. Sering dalam 3 tahun itu berapa kali kira-kira dapet jackpot gitu? Ya, iya itu tadi Mas 1/10. Cuma 10 ya. Dan wih tas sekali. Itu kamu pasukan buka numpuk tuh Mas. Iya. Itu slow koyo nek kowe main gigi Iya, ngirit kayak lho. Spirit ya. Woi. Tok Gitu buka ya. toh. Ojo soek. Kan kita nggak tahu ya. Iya, Kondisinya iya. ini Iya. bisa merek mahal tapi dalamnya robek. Iya. Ojo Ternyata soek ketika dapat Iya. langsung singkirkan. Gitu. begitu set, jangan sampai ada resletingnya copot gitu ya, hal kayak gitu ya. QQ songo jeblok. Kan ambiar. Oke. Terima kasih Rones. Siap, Sudah siap, berbagi-bagi tips, trik dan macam-macam hal yang dari street fotografi, kemudian tadi menarik tentang bisnis awal-awal gitu ya. Ya, semoga semuanya kembali membaik dan banyak lagi peminat awal-awal ya. Amin. Terutama gathering awal-awal itu Iya. kayaknya memang harus dibuat reguler tuh. Sebenarnya tanggal 1 April Oh, udah dijadwalkan malah ya. udah Mas. Aku udah perencanaan 4 bulan ke depan tuh udah ada. So, Dai semua dai. Serius tanggal 1 April. Aku langsung mikir, oh iki telung dino kira-kira itu apalagi sekarang nih mahasiswa baru mulai harusnya ya biasanya. ini harusnya banyak-banyaknya omset soalnya Iya. mau lebaran kan. Mau lebaran, Orang mahasiswa beli baru. celana, beli kemeja. Mereka pada mudik, Mudik. kemudian mahasiswa baru masuk ya. Kontol emang corona. Oke, thank you Nes. Siap. Ketemu lagi di Mesraso masih bersama Bung Yuda. Jangan lupa subscribe, like, komen channelnya di YouTube, di channel YouTube Sky Entertainment. Dadah.